Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah, apakah masalah akan membuat manusia bertobat? Saudaraku, kita mempunyai satu pemahaman yang sama bahwa saat Tuhan mengizinkan masalah atau bencana terjadi pada hidup seseorang atau pada dunia ini, maka pasti Tuhan mempunyai rencana supaya orang itu bertobat. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah sebuah bencana atau masalah pasti membuat seseorang bertobat? Saudaraku, harusnya memang bertobat. Karena di dalam bayangan kita, di saat seseorang sudah mengalami kondisi yang boleh dikatakan dia sudah tidak berdaya, dia sudah berada di ujung tanduk kematian, makanya harusnya tidak ada pilihan lain lagi bukan selain dia harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, ternyata realitanya tidak semudah itu. Karena masalah, bencana, penyakit yang parah tidak membuat seseorang pasti dia akan bertobat. Malahan dia malah semakin keras hati. Saudara, ada seorang bapak yang sakit. Waktu sakit saya datang kepada dia meminta beliau untuk bertobat. Saya tahu selama ini dia suka minum-minum, mabuk-mabukan dan berjudi. Dan harusnya dia bertobat, bukan saudaraku? Tapi ternyata apa jawabannya saudaraku? Dia tidak mau bertobat. Malah dia terus minum-minum, mabuk-mabukan dan berjudi. Dan anehnya, dia salahkan Tuhan. Malah berkata kalau Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, mengapa dia memberikan saya penyakit? Harusnya dia bisa dong menolong saya, melindungi saya dari penyakit. Saudaraku, malah dia semakin keras, dia tidak bertobat. Jadi saudaraku, penyakit, kesusahan tidak menjamin bahwa orang tersebut akan bertobat. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekalipun Tuhan sudah menghukum Korah, Datan, dan Abiram dengan membuat tanah tempat mereka berdiri terbelah menjadi dua. Saudara bisa lihat di dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 32, dan mereka terkubur hidup-hidup. Saudaraku, harusnya pada saat orang Israel melihat akan bencana yang begitu besar terjadi pada orang Israel, kepada teman-teman mereka harusnya bertobat, betul tidak saudara? Mereka harus cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan. Tapi realitanya tidak seperti itu. Dikatakan di dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai 42 dikatakan bahwa tetapi pada keesokan harinya bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Kamu sudah membunuh umat Tuhan." Dan orang Israel berkumpul melawan Musa dan Harun dan menyalahkan Musa. Dan sebenarnya itu sedang menyalahkan Tuhan juga. Jadi, bencana kesulitan tidak menjamin seseorang bisa bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa pada saat bencana, masalah menimpa seseorang, dia tidak bertobat? Atau kalau kita kaitkan dengan pandemi yang kita alami, kita selalu berpikir bahwa harusnya orang ketika melihat pandemi ini terjadi, semua harusnya bertobat, bukan? Tapi realitanya kan memang ada, tapi tidak semua kan? Kita bertanya mengapa mereka tidak bertobat? Saudaraku, jawabannya adalah karena kita yang tidak bertobat. Sebenarnya bukan mereka yang harus bertobat, saudaraku, tapi kita yang harus bertobat. Karena jika kita sudah bertobat, pada saat bencana terjadi, kesulitan, masalah terjadi, kita akan tahu mereka juga sudah bertobat. Jika kita tidak bertobat, mereka juga tidak bertobat. Mengapa bisa seperti itu, saudaraku? Karena kita seringkali mengukur orang lain dari diri sendiri. Sehingga karena kita menganggap kita tidak bertobat, maka mereka juga tidak bertobat. Padahal bisa saja mereka sudah bertobat saat mereka berada di kamar sendiri. Mungkin pada suatu malam yang kita tidak tahu kan apa yang mereka lakukan di rumah mereka sendiri dan di kamar mereka sendiri. Saat itu dia berdoa, saat itu dia menyanyi, saat itu dia sendiri, dan lalu tiba-tiba dia tersentuh oleh firman Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hatinya sehingga dia saat itu tersentuh, akhirnya dia menjadi takut dan dia sadar akan dosanya. Lalu akhirnya dia berlutut, menangis dan bertobat. Dia lalu berjanji pada hari itu, pada malam hari itu, untuk mau hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan dia kembali untuk hidup. Nah, itu yang sering kita lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita sering kali melihat balok dosa di mata orang lain. Padahal
balok dosa itu bukan punya orang lain, punya kita. Tapi kita anggap punya orang lain. Kita salahkan orang lain. Kita minta orang lain bertobat. Padahal yang harus bertobat itu bukan mereka, kita. Itu adalah balok dosa kita. Saudara, itulah yang saya alami. Pada saat saya meminta Bapak itu bertobat, dia keras hati. Dan saya langsung menghakimi dia, mengatakan dia memang keras kepala dan tidak mau bertobat. Saya menilai dia negatif. Tapi saudaraku, ketika dia sudah meninggal, anaknya bercerita kepada saya. Dia katakan, papanya pada suatu malam, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia saat itu merasa takut. Pada saat itu merasa tiba-tiba ada gerakan. Dia merasa ingin menangis. Dan saat itulah anaknya bercerita, bapaknya bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mengakui dosa-dosanya. Di malam yang saya tidak tahu. Coba kalau orang itu tidak bercerita kepada saya mengatakan, saya menganggap dia keras hati dan keras kepala. Nah, saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita tidak hanya melihat balok dosa di mata orang lain, tapi kita bisa melihat balok dosa di mata kita sendiri. Bagaimana kita bisa tidak hanya menuntut orang lain bertobat, tapi kita juga bisa bertobat. Karena sebagai orang Kristen, kita harus terus bertobat dari segala dosa-dosa kita yang masih melekat di dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi sempurna sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, yang pertama, sebelum meminta orang lain bertobat, terlebih dahulu bersihkan dulu dosa kita, sehingga kita akan melihat bukan orang lain yang tidak bersih, tetapi kita yang tidak bersih. Satu kali ada seorang istri berkata kepada suaminya saat mereka sedang duduk di dalam sambil kopi atau makan kue. Lalu dari tempat dia duduk, dia melihat keluar, lalu berkata kepada suaminya, "Suamiku, coba lihat, baju tetangga itu kotor banget ya. Padahal kan sudah dicuci dan lagi dijemur. Betul-betul tetangga kita ini orangnya itu jorok. Cucinya nggak bersih. Memang dasar jorok." Nah, saudaraku, waktu mendengar itu, suaminya menanggapi saja dengan santai. Lalu pada hari kedua, istrinya berkata lagi tentang hal yang sama kepada suaminya. "Suamiku, lihatlah, betul-betul jorok ya. Tetangga kita, bajunya kok kotor banget. Padahal udah dicuci. Sekarang dijemur lagi. Lah, betul-betul tetangga kita itu jorok, cucinya nggak bersih." Saudaraku, hari ketiga juga sama lagi, ya. Istrinya mengatakan hal yang sama. Waktu itu suaminya mulai penasaran, ingin cari tahu apa yang terjadi pada tetangganya. Mengapa cucian yang mereka cuci lalu jemur masih kotor? Apakah betul-betul tetangganya jorok? Lalu dia melihat keluar dan kaget. Ternyata cucian bersih. Bahkan sangat bersih sekali. Dia mulai bertanya, apa yang salah ini? Mengapa istrinya selalu mengatakan cucian tetangga itu kotor? Dia ingin mencari tahu apa penyebabnya, saudaraku. Saudaraku tahu apa penyebabnya? Dia akhirnya menemukan, karena kaca jendela mereka yang kotor. Maka karena kaca mereka yang kotor, yang sudah lama tidak dibersihkan, karena kotor, maka saat istrinya melihat pakaian tetangga yang sudah dicuci dan dijemur melalui kaca jendela itu, maka terlihat kotor. Padahal bukan bajunya yang kotor, tapi jendelanya yang kotor. Kita seringkali menilai orang buruk, menilai mereka berdosa, dan mengatakan mereka tidak mau bertobat dan keras kepala. Padahal, saudaraku, jangan-jangan bukan mereka yang berdosa, tetapi kita yang berdosa dan buruk. Kita tidak sadar yang sedang kita lihat itu adalah dosa dan keburukan kita. Tetapi kita anggap itu adalah dosa orang lain. Padahal itu punya kita. Itu adalah balok dosa kita. Nah, sama seperti kita pakai kacamata hitam, maka kita akan melihat orang lain semua hitam. Pada saat kita memakai kacamata merah, kita akan melihat semua orang merah. Pada saat kita memakai kacamata biru, semua orang menjadi biru. Dan pada saat kita memakai kacamata putih, semua orang akan menjadi putih.
Jadi bisa saja pada saat kita melihat orang lain berdosa, melihat dosa orang lain, sebenarnya itu adalah dosa kita, adalah perbuatan ketidakbaikan kita, adalah kelakuan kita yang jelek, tapi kita anggap punya orang lain, padahal itu punya diri sendiri. Maka saudaraku, Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang sering hanya mencari kesalahan orang lain, menegur orang lain, menuntut orang lain bertobat, tapi sendiri tidak mau bertobat, dengan berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius pasal 7 ayat 3. Nah, bagaimana agar istri orang tersebut bisa melihat dengan jelas cucian daripada tetangga mereka? Yang harus dilakukan oleh istri daripada orang tadi adalah membersihkan dulu kaca jendela mereka yang kotor. Karena pada saat dia bisa dan sudah membersihkan kaca jendela mereka yang kotor, istri itu pasti akan melihat dengan jelas bahwa pakaian yang dijemur oleh tetangga mereka itu adalah bersih dan tidak kotor. Ini juga yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi. "Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Matius pasal 23 ayat 26. Nah, Tuhan Yesus ingin katakan, setelah kamu membersihkan dosamu, maka kamu akan melihat dengan jelas akan kesalahan orang lain. Dan ternyata kamu akan menemukan yang berdosa, yang bersalah bukan orang lain, tetapi kamu sendiri. Jadi yang selama ini yang kamu lihat bukan dosa orang lain, tapi dosamu sendiri. Maka saudaraku, demikian juga kepada kita. Bagaimana agar kita bisa bertobat? Bagaimana kita agar bisa tidak hanya menuntut orang lain yang bertobat, tidak hanya melihat dosa dan kesalahan orang lain, yaitu kita harus bersihkan terlebih dahulu dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa membersihkan dosa kita? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa setiap orang yang datang kepada Dia, Tuhan akan menyucikan dosanya. Setiap orang yang mengakui dosanya, Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni semua orang yang datang kepadanya. Karena hanya Kristuslah dengan darahnya Dia yang bisa menyucikan dosa kita. Nah, setelah kita membersihkan dosa kita, kita akan melihat orang lain dengan hati yang bersih. Ketika kita melihat orang lain dengan hati yang bersih, kita akan melihat bukan hanya kesalahan mereka saja, tapi kita akan melihat kelebihan dan kebaikannya, dan juga keindahan mereka. Dengan demikian, kita tidak akan menghakimi mereka lagi, kita tidak akan menuntut mereka bertobat lagi, tapi kita akan berdamai dan bersahabat dengan mereka. Saudaraku, itu yang pertama. Bersihkan dulu dosa dan kesalahan kita, baru melihat orang lain. Ketika kita melihat orang lain dengan dosa dan hati yang bersih, maka kita akan melihat mereka juga bersih. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa tidak hanya menghakimi orang lain, tapi kita bisa menghakimi diri sendiri. Bukan kita hanya menuntut orang bertobat, tapi kita juga bisa menuntut diri sendiri untuk bertobat. Yang kedua adalah, sebelum menilai dan menghakimi orang lain, apalagi meminta orang lain bertobat, terlebih dahulu lihatlah kekurangan diri kita sendiri. Baru kita akan melihat kekurangan orang lain. Setelah Anda melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri, Anda akan menemukan kesalahan orang lain tidak besar. Kesalahan kitalah kepada orang lain yang lebih besar. Maka saat kita melihat kesalahan orang lain yang kecil, kesalahan kita yang besar, maka pada saat itu kita tidak akan menghakimi dan menuntut dia bertobat lagi, tapi kita yang harus bertobat. Saudaraku, satu kali ada seorang suami dan istrinya berada di kamar ya. Mereka sudah siap-siap mau tidur. Lalu tiba-tiba suaminya mencium sesuatu. Lalu kemudian langsung berkata, "Kamu buang angin ya?" Dengan enteng istrinya berkata, "Iya." Apa yang terjadi pada suaminya? Langsung suaminya kan, bau banget, buang angin di depan orang. Nah, saudaraku, kemudian melihat reaksi suaminya ini,
yang berteriak-teriak dan mempermasalahkan buang angin yang dia lakukan, istri langsung mulai marah dan emosi. Kamu ya, saya cuma buang angin 1 kali, kamu sudah marah-marah dan mempermasalahkan. Kamu, 1 hari berapa puluh kali saya aja diam aja, nggak pernah ngapain. Saudaraku mendengar akan apa yang dikatakan istrinya, kemudian suaminya tersipu malu dan diam. Saudaraku, itulah yang sering kita lakukan kepada orang lain. Pada saat orang lain melakukan kesalahan yang kecil, anginnya itu kita besar-besarkan. Baunya kita bikin supaya lebih bau lagi. Tetapi saat kita berdosa kepada orang lain, kita bersalah kepada orang lain, anginnya kita tutup, kita anggap wangi. Kesalahan yang kita keluarkan, kesalahan kita lakukan, kita anggap hal yang kecil dan biasa saja. Tapi pada saat orang lain menunjukkan kepada kita kesalahan kita, angin yang kita buang itu, kesalahan yang kita buang itu lebih besar daripada yang orang lain lakukan, baru sadar bahwa sebenarnya kesalahan orang lain lebih kecil daripada kesalahan besar yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Tetapi orang lain tidak mempermasalahkan. Sedangkan ketika orang lain melakukan kesalahan kecil, kita besar-besarkan masalahnya. Pada saat kita melakukan kesalahan besar, kita tutupi dan anggap itu adalah wangi. Maka itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi yang mau mencari kesalahan Tuhan Yesus, di mana mereka membawa seorang perempuan yang berzina, lalu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, mau menemukan kesalahan apa yang dilakukannya. Maka saudaraku, pada saat Tuhan Yesus melihat apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus hanya berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes pasal 8 ayat 7. Tentu bukan berarti Tuhan Yesus toleransi dengan dosa perempuan berzina itu. Karena Tuhan Yesus juga berpesan kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yohanes pasal 8 ayat 11. Tuhan hanya ingin mengajarkan orang Farisi, janganlah melihat memperbesar kesalahan orang lain. Mereka bersalah, urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kamu. Lihatlah kesalahan sendiri, kekurangan diri sendiri yang engkau sudah lakukan pada orang lain. Maka engkau baru tahu bagaimana engkau ternyata lebih berdosa daripada perempuan berzina ini. Saudaraku, mengapa kita mempermasalahkan kesalahan kecil orang lain? Saudaraku, yang menentukan orang berdosa atau bertobat atau tidak, itu bukan kita, tapi Tuhan. Tugas kita hanyalah bertobat, melihat kesalahan diri sendiri, menyelidiki hati kita, dan mengampuni orang lain. Maka melalui kesempatan ini, saudara, kita perlu melihat dan menilai diri kita sendiri. Kita tidak perlu menuntut dan menilai orang lain dan memaksa mereka untuk bertobat. Saudara, masalah bertobat itu bukan urusan Anda. Masalah dia mau bertobat atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang penting kita lakukan adalah kita yang menyelidiki hati kita dan kita yang bertobat. Maka saudaraku, saat ini saya mengajak kita untuk menyelidiki hati kita, agar kita betul-betul mengalami pembaharuan hidup. Maka tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa yang terjadi pada zaman masa pandemi ini? Apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya, kepada kita semuanya? Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi di zaman kita, di zaman saya? Mengapa pandemi ini bukan terjadi sebelum saya lahir? Atau mengapa pandemi ini tidak terjadi pada saat ketika sudah tidak ada lagi, bukan? Tetapi mengapa ini terjadi pada zaman saya? Itu yang perlu kita tanyakan. Berarti supaya mungkin Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita, ingin mengatakan sesuatu kepada kita, tapi kita hanya menuntut orang lain yang bertobat. Marilah saat ini kita juga bertobat, menyelidiki hati kita, agar kita juga bisa memperoleh manfaat daripada pandemi ini. Maka pada saat ini tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah selama ini, sebelum pandemi ini terjadi, apakah saya sudah hidup sesuai kehendak Tuhan? Apakah saya sudah bekerja sesuai kehendak Tuhan? Apakah saya sudah memakai waktu yang Tuhan berikan sesuai kehendak Tuhan?
Apakah saya sudah memakai uang yang Tuhan berikan sesuai kehendak Tuhan? Atau saya hanya memakai untuk menghambur-hamburkan, untuk membeli barang-barang yang tidak perlu? Marilah kita menyelidiki hati kita, saudaraku. Kita tidak perlu melihat orang lain. Kita tidak perlu menuntut orang lain untuk supaya mereka bertobat. Tetapi kita yang selidiki hati kita. Karena kalau kita bertobat, kita yang akan diberkati Tuhan. Kita akan mendapatkan pembebasan dari Tuhan. Kalau kita hanya mengurus orang lain supaya mereka bertobat, sementara kita tidak bertobat, kita yang akan dihukum, saudaraku. Maka saat ini, marilah kita belajar seperti Daud berkata, Tuhan, selidikilah hatiku, selidikilah batinku. Apakah aku masih berjalan di jalan yang kau kehendaki, atau aku sudah menyimpang? Kalau aku sudah menyimpang, Tuhan, bawalah saya kembali kepada jalan yang benar. Maka saudaraku, hari ini, marilah kita menundukkan diri, kita selidiki hati kita, dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan setiap orang bertobat, Tuhan akan menerimanya kembali dan memperbaharui hidup dan dosanya. Amin.